Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Seiring dengan bertambahnya kemampuan kita bersepeda, maka semakin tinggi keinginan kita untuk melakukan pembaruan komponen, atau istilah kerennya upgrade komponen. Ini terutama bagi pesepeda yang memulai bersepeda dengan sepeda low budget. Sepeda yang dimilikinya sudah tidak bisa menunjang gaya bersepedanya secara optimal. Tetapi tidak jarang pesepeda salah dalam menentukan komponen mana yang dibeli. Komponen sepeda yang diganti tersebut ternyata tidak dibutuhkan olehnya. Berikut ini 5 komponen sepeda yang tidak terlalu dibutuhkan khususnya bagi pesepeda amatir. Satu, pulai besar atau oversize pulai wheel (OSPW). Komponen yang paling sering dibeli tetapi sebenarnya tidak terlalu penting adalah oversize pulai wheel system. Pulai dengan jumlah gigi di atas 13T. Hal ini bisa karena termakan promosi produk atau karena merasa terlihat gagah dengan pulai besar. Dengan harga yang jauh berbeda, pulai besar atau dikenal sebagai OSPW memang semakin besar diameter pulai, jumlah gigi lebih besar akan lebih efisien. Dengan pulai 11T biasa, setiap mata rantai harus mengartikulasikan atau tertekuk sekitar 33 derajat saat masuk dan keluar dari pulai. Sedangkan pulai 19T terbesar yang tersedia di OSPW manapun, setiap mata rantai hanya perlu mengartikulasikan 19 derajat. Tetapi apa efek dari kecilnya artikulasi tersebut? Dari hasil uji coba yang dilakukan oleh Jason Smith dari Friction Pack pada tahun 2013, Friction Packs mendapati perbedaan efisiensi sebesar 0,49 watt antara kombinasi pulai 10T dan kombinasi pulai 15T. Dengan semua variabel lainnya tetap konstan, sehingga bisa mengurangi ketegangan cage RD. Menghemat 0,49 watt bagi pesepeda dengan berat total 70 kg berarti akan menambah kecepatan sebesar 0,12 km per jam. Atau untuk jarak tempuh 10 km, sepeda dengan pulai 11T terlambat sekitar 4 detik. Untuk balapan sepeda, selisih 4 detik memang sangat berpengaruh. Tetapi bagi yang hanya sekadar mencari kebugaran, 4 detik itu tidak berarti sama sekali. Selisih 0,49 watt tersebut akan semakin berkurang bila kita rajin memberi pelumas pada rantai sepeda kita. 2. Kokpit terintegrasi. Tampilan kokpit yang terintegrasi memang manis. Kita tidak akan melihat kabel berseliweran. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita perlu menyembunyikan semua kabel? Tidak sama sekali. Pada sepeda balap yang digunakan dalam lomba, hal tersebut layak dilakukan. Tetapi pada sepeda lainnya, itu lebih merepotkan daripada nilainya. Kokpit terintegrasi sangat merepotkan jika kita harus menyimpan sepeda dalam kotak, seperti ketika membawa sepeda ke dalam pesawat. Kabel dan selang yang melewati jeruji tidak memungkinkan banyak gerakan, sehingga kita tidak bisa memutar stang menjadi sejajar dengan frame tanpa ada masalah dengan kabel. 3. Grup set kelas atas. Menggunakan grup set kelas atas seperti grup set Dura-Ace memang terlihat chic, stylish, dan berkelas. Tetapi apa yang kita dapatkan ketika menggunakan sepeda tersebut dengan kecepatan antara 20 hingga 25 km per jam? Bukan pujian yang kita dapatkan, tetapi senyuman menahan tawa yang ada. Sepeda mahal kok lambat? Memang betul, grup set kelas atas lebih ringan. Tetapi selisih bobot yang hanya 278 gram bila kita memilih Dura-Ace dibandingkan Ultegra
tidak lebih dari setengah botol air 600 ml. Dan bagi kita, pesepeda yang tidak sedang berkompetisi, pernahkah merasakan perbedaan antara bersepeda dengan botol air yang penuh dengan botol air yang kosong? Dan celakanya, untuk mengejar bobot yang lebih ringan, kadang-kadang pabrikan mengurangi bahan yang terbuat dari besi. Dan bahan pengganti tersebut tidak sekuat besi. Artinya, berkurangnya bobot grup set sekaligus menurunkan kekuatan bahan. 4. Ban tubeless. Komponen yang penuh kontroversi lainnya adalah ban tubeless. Ban yang benar-benar tubeless, bukan tubeless 3D, menggunakan rim khusus dan cara bongkar pasang yang lebih rumit. Harga yang mahal tersebut apakah seimbang dengan apa yang kita dapatkan? Kita harus melihat di mana kita bersepeda. Berapa kali kita gembos ban ketika bersepeda di jalan aspal yang mulus, atau bahkan di jalan dengan permukaan yang kasar. Saya sendiri sangat jarang mengalami gembos ban. Pernah sekali gembos ban ketika turun dari dagu atas, itu pun karena tekanan ban terlalu rendah dan panas yang ditimbulkan oleh gesekan antara ban dan permukaan jalan yang mulai panas dalam kecepatan tinggi. Tapi ban tubeless lebih ringan. Selisih bobot antara ban tubeless dengan ban cleanser biasa tidak sampai berkilo-kilo. Bila kita menggunakan ban dalam latex, selisih bobotnya hanya antara 150 hingga 650 gram. Tidak lebih dari bobot botol air yang kita bawa. Okelah bila bobot sangat berarti bagi kita. Taruhlah bobot berkurang 1 kg. Berapa kecepatan yang kita hasilkan? Pesepeda dengan berat total 70 kg akan melaju dengan kecepatan 33,87 km per jam bila sepedanya dikayu dengan power 200 watt. Dan pesepeda dengan berat total 69 kg akan melaju dengan kecepatan 33,9 km per jam, lebih cepat 0,03 km per jam, atau 1 detik lebih dahulu finish bila menempuh jarak 10 km. 5. Bantalan keramik. Ini salah satu komponen sepeda yang menghebohkan. Dengan harga yang berlipat-lipat, biring baja 6.000 seharga 5 hingga 6.000 rupiah. Sedangkan biring keramik 6.000 seharga 200.000, 40 kali lipat lebih mahal. Apakah dengan harga yang 40 kali lipat ini juga mencerminkan kualitas yang 40 kali lipat lebih bagus? Jawabannya tidak. Banyak macam penelitian tentang biring keramik yang dapat kita buka dan baca secara online. Tetapi intinya secara umum adalah bahwa yang baik itu baik dan yang buruk lebih buruk daripada beberapa bantalan baja berkualitas baik. Sayangnya, seberapa cepat pun kita mengayuh, kecepatan rotasi biring pada sepeda sangat kecil bila dibandingkan dengan aplikasi di mana biring keramik lebih masuk akal. Misalnya untuk keperluan pesawat terbang atau mesin. Jadi, daripada kita membuang uang ratusan ribu rupiah hanya untuk sesuatu yang tidak terasa manfaatnya, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk hal-hal yang bisa menghemat 10 watt lebih, seperti berlatih untuk bersepeda lebih aerodinamis lagi, atau untuk kenyamanan kita dengan mengganti grip sepeda atau sadel sepeda, atau hanya merawat biring kita saat ini dengan menambahkan pelumas yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.